Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, sesudah kita melihat dan pelajari bersama-sama tentang Nikodemus dan Kornelius yang masuk di dalam rencana Tuhan dan diselamatkan, maka hari ini kita akan melihat juga ada seorang pembesar, pejabat, pegawai istana sebagai kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang rindu dan pergi beribadah dari negerinya sendiri yaitu Ethiopia ke Yerusalem dengan jarak yang begitu jauh, ratusan kilometer. Dan firman Tuhan berkata, sepulang dari beribadah di Yerusalem, sida-sida ini pun membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi ia tidak mengerti apa yang ia baca. Sekalipun demikian, jeripaya orang yang sudah mencari Tuhan, jeripaya orang yang sudah beribadah, jerih lelah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Lihat buktinya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26, di mana ada malaikat Tuhan yang datang dan berkata kepada Filipus, salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus, dengan kalimat begini, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, dengan maksud untuk menjumpai seorang sida-sida yang sudah beribadah kepada Tuhan dan ada dalam perjalanan pulang, tetapi tidak mengerti apa yang dia baca dalam kitab Nabi Yesaya. Kasihan, sudah jauh-jauh beribadah, sudah jauh-jauh cari Tuhan, sudah korbankan waktu, korban tenaga, tetapi tidak mengerti. Dan berapa banyak orang Kristen, kita zaman now, usai ibadah, tetapi tidak alami kuasa ibadah itu. Usai ibadah tetapi tidak menikmati Tuhan, tidak alami hidup dalam pertobatan, lebih daripada itu tidak alami kelahiran baru, sehingga pergi ibadah dengan kosong, pulang kosong. Sehingga dalam kisah ini malaikat datang dan suruh kepada Filipus untuk jumpai sida-sida itu untuk diselamatkan. Lalu apa yang terjadi setelah Filipus berjumpa dengan sida-sida itu? Mari kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-34 di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Firman Tuhan berkata, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, firman Tuhan katakan, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Puji Tuhan, Alkitab pun berkata, sida-sida ini pun alami
kelahiran baru dan menikmati rencana Tuhan masuk di dalam keselamatan. Amin.